Perkenalkan, nama saya Rina Warta Simamora dengan NIM 213304010233. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan atau mempresentasikan dengan judul Sistem Penjualan Kredit dan Sistem Akuntansi Piutang. Pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian penjualan. Penjualan menurut Mulyadi tahun 2008 sampai tahun 2008-2002, penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Menurut Kusnadi 2009, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sistem akuntansi penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang berikutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 4 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Surat order, pengiriman dan tembusannya, tembusan kredit atau kredit copy, surat pengakuan atau acknowledgement copy, surat muat atau bill of loading, slip pembungkus, tembusan gudang atau warehouse copy, arsip pengendalian pengiriman atau sales order forward of copy, arsip indeks silang atau cross index file copy. Yang kedua, faktur dan tembusannya, tembusan piutang atau account receivable copy, tembusan jurnal penjualan atau sales journal copy, tembusan analisis atau analisis copy, tembusan wiraniaga atau sales sound copy. Dan yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan. Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dan yang berikutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Menurut Mulyadi tahun 2008 sampai 2018, catatan akuntansi terdapat 5 jenis yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik penjualan tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Dan yang ketiga, kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Dan yang keempat, kartu gudang. Catatan akuntansi ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang ada di gudang. Dan yang kelima, jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu. Dan yang selanjutnya, fungsi yang terkait. Menurut Mulyadi, dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, fungsi penjualan atau bagian penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Dan yang kelima, fungsi kredit atau bagian kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pembelian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang atau bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Dan yang keempat, fungsi pengiriman atau bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang terima dari fungsi penjualan.
Dan yang kelima, fungsi akuntansi. Bagian akuntansi ini berfungsi bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari transaksi penjualan kredit, membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, dan membuat laporan penjualan serta mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Dan yang berikutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Dan yang kedua, prosedur penjualan kredit. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Dan yang ketiga, prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Dan yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan. Pada waktu bagian ini membuat surat order pengiriman. Dan yang kelima, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai pencatatan piutang. Dan yang keenam, prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dan yang ketujuh, prosedur pencatatan dewan pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam prodi akuntansi tertentu. Dan yang berikutnya, unsur pengendalian internal. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal yang terdiri dari organisasi, sistem motorisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, organisasi, yaitu 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Yang kedua, fungsi akuntansi harus berpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Dan yang ketiga, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Dan yang keempat, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh suatu fungsi tersebut. Dan yang berikutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, menerima order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Dan yang kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Dan yang ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan menumbuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Dan yang ketiga dan yang keempat, penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan potongan penjualan berada di tangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Dan yang kelima, terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Dan yang keenam, pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntan dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber atau faktur penjualan, bukti kas masuk, dan memo kredit. Dan yang ketujuh, pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Dan yang selanjutnya, praktik yang sehat. Yang pertama, surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Dan yang kedua, faktor penjualan bernomor surat
surat tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Dan yang ketiga, secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Dan yang keempat, secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Dan yang berikutnya, metode pencatatan piutang. Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut. Yang pertama, metode konvensional. Dalam metode ini, posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal. Berbagai transaksi yang mempengaruhi piutang adalah: yang pertama, transaksi penjualan kredit. Transaksi ini diposting dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal penjualan tersebut. Dan yang kedua, transaksi retur penjualan. Posting transaksi berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. Dan yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal retur penjualan. Dan yang ketiga, transaksi penerimaan kas dari piutang. Posting transaksi berkurangnya piutang dari pelunasan piutang oleh debitur diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal umum. Dan yang keempat, transaksi penghapusan piutang. Transaksi berkurangnya piutang dan transaksi penghapusan piutang diposting ke dalam kartu piutang atas dasar data yang telah dicatat dalam jurnal umum. Dan yang kedua, metode posting langsung. Metode ini dibagi menjadi dua golongan berikut ini. Yang pertama, ke dalam kartu piutang dengan tulisan tangan. Jurnal hanya menunjukkan jurnal total harian saja atau tidak rinci. Dalam metode ini, faktur penjualan yang merupakan dasar untuk pencatatan timbulnya piutang diposting langsung setiap hari secara rinci ke dalam kartu piutang. Jurnal penjualan diisi dengan jumlah total penjualan harian yang merupakan jumlah faktur penjualan selama sehari. Faktur yang diterima dari bagian penagihan diterima oleh bagian piutang dalam batch disertai dengan pita daftar total atau pre-list tape. Jumlah faktur penjualan yang tercantum dalam pita daftar total tersebut dicatat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, setiap bulan jurnal penjualan tersebut diposting ke rekening kontrol piutang dalam buku besar. Setiap bulan pula diadakan rekonsiliasi antara rekening kontrol piutang dengan daftar saldo atau trial balance yang disusun dari kartu piutang. Ada dua cara menangani media yang akan diposting ke dalam kartu piutang. Yang pertama, media disertasi menurut abjad sebelum diposting satu persatu ke dalam kartu piutang. Kemudian dibuat pita pembuktian ketelitian posting dari kartu piutang. Kemudian dicocokkan dengan pita daftar total yang menyertai media pada saat diterima dari bagian penagihan. Pencocokan ini dimaksud untuk membuktikan ketelitian posting yang telah dilakukan. Dan yang kedua, media diposting ke dalam kartu piutang sesuai dengan urutan pada waktu diterima dari bagian penagihan. Dan yang kedua, posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang sebagai tembusan lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. B. Metode posting periodik. Yang pertama, posting ditunda. Pada metode ini, faktur penjualan yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang disimpan sementara, menunggu beberapa hari untuk nantinya secara sekaligus diposting ke dalam kartu piutang bersama-sama dalam sekali periode posting dengan menggunakan mesin pembukuan. Dan yang kedua, penagihan bersiklus atau cash-like billing. Dalam metode ini, pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi satu posting media yang ditentukan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. Dan yang kedua, mencatat dan menghitung saldo kartu piutang. Metode ini membagi pekerjaan posting ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang tersebut tersebar merata ke dalam hari kerja selama sebulan. Setiap pelanggan akan menerima pernyataan piutang pada tanggal hari kerja yang sama setiap bulan. Dan yang ketiga, metode pencatatan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping.
Dalam metode ini, faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari bagian penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar atau unpaid invoice file. Pada saat diterima, pembayaran ada dua cara yang ditempuh. Yang pertama, jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. Dan yang kedua, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisa yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian dibuat faktur tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya. Dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar. Dan faktur asli disimpan kembali ke dalam arsip faktur yang belum dibayar. Dan yang keempat, metode pencatatan piutang dengan komputer. Metode pencatatan ini menggunakan batch system. Dalam sistem ini, dokumen sumber yang mengubah piutang dikumpulkan dan sekaligus diposting setiap hari untuk mengakhirkan catatan piutang. Dalam sistem ini dibentuk dua macam arsip, yaitu arsip transaksi atau transaction file dan arsip induk atau master file. Dan pencatatan piutangnya dilakukan secara harian dan setiap hari pula. Arsip transaksi digunakan untuk memutakhirkan arsip induk piutang. Dan yang berikutnya, prosedur pencatatan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir piutang yang menyajikan jumlah kewajiban debitur tertentu atau dalam pernyataan piutang bentuk tertentu, disertai dengan rinciannya. Pernyataan piutang dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan atau pernyataan ini tidak memberikan informasi apapun kepada debitur untuk dasar rekonsiliasi dengan catatannya jika saldo yang tercantum dalam pernyataan piutang berbeda dengan saldo yang tercantum dalam catatannya. Dan yang kedua, pernyataan satuan. Pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur pada awal. Yang kedua, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi. Dan yang ketiga, saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Prosedur pembuatan pernyataan piutang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada awal bulan diambil formulir pernyataan piutang 2 lembar. Lembar pertama akan berfungsi sebagai pernyataan piutang, sedangkan lembar kedua akan berfungsi sebagai catatan piutang atau pengganti kartu piutang. Yang kedua, saldo piutang kepada debitur pada akhir bulan lalu atau arsip tembusan pernyataan piutang bulan sebelumnya dicantumkan dalam formulir pernyataan piutang tersebut. Dan yang ketiga, pada akhir bulan, lembar pertama formulir pernyataan piutang tersebut dipisahkan dari lembar kedua dan kemudian dikirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Lembar pertama formulir tersebut berfungsi sebagai pernyataan piutang. Lembar kedua kemudian disimpan dalam arsip menurut nama debitur dan berfungsi sebagai catatan piutang atau buku pembantu piutang. Dan yang kelima, pada awal bulan berikutnya, satu set formulir pernyataan piutang yang baru 2 lembar dalam sisi dengan saldo piutang kepada debitur yang bersangkutan pada akhir bulan yang sebelumnya diambilkan dari arsip tembusan pernyataan piutang. Dan yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada awal bulan diambil formulir pencatatan piutang 1 lembar. Yang kedua, semua transaksi pendebitan dan pengkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Yang ketiga, pada akhir bulan pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Dan yang keempat, pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh, pendebitan dan pengkreditan rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang yang dipakai dalam bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Dengan demikian, kartu piutang dalam bentuk pernyataan piutang
dapat berisi informasi sekaligus. Hal ini tidak akan terjadi dalam bentuk pernyataan piutang satuan. Catatan piutangnya hanya berisi mutasi setiap bulannya. Dan yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi. Kata open item statement. Pernyataan piutang berisi daftar faktur-faktur yang belum dilunasi oleh debiturnya pada tanggal yang tertentu, disertai dengan tanggal faktur dan jumlah rupiahnya. Penggunaan untuk pernyataan piutang ini dimungkinkan jika para pelanggan diharuskan membayar jumlah yang tercantum dalam faktur. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi utang. Sekian dan terima kasih.